Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal 35 ayat 3. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Beta mahita nakop ku Betel asa hupauli di sisa dalang gata di debata nama ngalusiau di ari hago butaki jala didongani au di dalan na hudalani i. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, Betel adalah nama tempat pertama sekali Yakub bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya, yaitu peristiwa mimpi tangga Yakub ketika ia lari dari Esau. Betel artinya rumah Allah. Kesanalah Yakub kembali untuk membuat mezbah bagi Allah yang diyakininya telah menjawab doanya dan menyertainya dalam setiap jalan yang ditempuhnya. Jadi mezbah itu didirikannya sebagai pengakuan akan kebaikan Tuhan. Dan semua itu pun dilakukan sebagai pemenuhan perintah Tuhan yang dicatat dalam ayat 1 pasal 35 ini. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Jadi ada dua poin yang penting kita pahami dalam upaya pendirian mezbah ini. Yang pertama, bukti ketaatan atas perintah Tuhan, dan yang kedua, sebagai monumen kesaksian atas pemeliharaan Tuhan. Sahabatku semua, jika Betel kita maknai sebagai metafora titik pertemuan pribadi kita dengan Tuhan Allah, maka kita dapat memaknai itu sebagai bangunan gereja, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, menerima berkatnya sehingga kita mengalami kebangkitan spiritual. Maka ketika kita mau mendirikan gereja, kita perlu memaknai upaya pembangunan itu dalam konteks seperti pengalaman Yakub. Pertama, fokuslah pada pribadi Allah dalam upaya mendirikan atau membangun gereja. Lakukanlah itu sebagai ketaatan kepada perintah Tuhan, sehingga kita akan terbebas dari pikiran-pikiran yang hanya sekedar memenuhi ambisi dan keinginan manusiawi kita. Ketika Yakub berkata, "Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah," di situ jelas tujuannya adalah untuk menaati perintah Tuhan, bukan untuk memenuhi ambisi dan keinginannya. Dengan mendirikan bait Allah atau gereja, di sana kita menempatkan kembali Allah sebagai fokus utama tujuan pendiriannya. Sehingga yang terjadi di sana adalah upaya menjadikan gereja sebagai pusat penyembahan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, sahabatku semua, jadikanlah rencana pendirian itu sebagai momen untuk mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, di sana hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kesadaran seperti inilah, sahabatku semua, yang akan menghindari kita menjadikan pendirian gereja dan rumah-rumah ibadah sebagai panggung untuk mencari nama atau juga bahkan untuk mencari untung, melainkan sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan dan pengakuan akan kebaikannya yang menyertai dan memberkati kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.